Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ada satu kata-kata bijak, yaitu remas rokokmu, raih prestasimu. Artinya, orang yang cerdas tidak akan pernah mencoba kenikmatan sesaat, termasuk merokok. Untuk itu, anak-anakku semua, hindari rokok untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai debat. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks negosiasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa dapat memahami apa pengertian debat dan tujuan dari debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Sejalan dengan menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Adapun tujuan dari debat yaitu melatih keberanian mengemukakan pendapat. 2. Melatih mematahkan pendapat lawan. 3. Meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Sedangkan ciri-ciri debat diantaranya 1. Debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat. Biasanya yang melakukan tugas ini adalah seorang moderator. 2. Hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting atau keputusan juri debat. 3. Terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. 4. Terjadi kegiatan saling beradu argumentasi untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak. 5. Terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat atau pihak pro dan kontra. 6. Di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlementer atau majelis, yaitu untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. 2. Debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu, yaitu untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya, atau contohnya proses banding saat pengadilan. 3. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan argumen kepada sejumlah pendengar yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. 4. Debat kompetitif. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya.
seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda. Nah, itulah jenis-jenis dari debat. Sedangkan etika dan tata cara debat. Nah, ini sangat perlu sebelum anak-anakku mempraktikkan atau bagaimana cara untuk berdebat. Adapun etikanya, yang pertama, memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta dan anggota debat. Jika seorang anggota debat melanggar peraturan, maka akan berpengaruh kepada timnya. 2. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, ataupun merendahkan lawan. Pertanyaan juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. 3. Ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtun. 4. Dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki lawan. 5. Argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. 6. Memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Nah, yang berikutnya, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan langsung menuju ke titik celah lawan. Nah, itulah etika debat. Struktur. Adapun struktur dari debat, yang pertama, perkenalan yang harus dilakukan oleh masing-masing tim, yaitu tim afirmasi, oposisi, dan netral. 2. Menyampaikan argumentasi. Dalam debat, masing-masing tim pro maupun kontra menyatakan argumentasi atau gagasan tentang mosi yang telah diberikan. 3. Melakukan debat merupakan hal utama. Masing-masing tim harus menyampaikan argumentasi maupun sanggahan kepada lawan. 4. Kesimpulan merupakan hasil akhir debat yang sebenarnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. 5. Jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar atau decision by the audience, keputusan oleh hakim atau decision by judges, dan keputusan dengan kritik atau decision by kritik. Nah, untuk lebih memahami apa itu debat, anak-anakku bisa kembali membaca buku paket tentang debat dan menjawab soal-soal yang sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Selamat bekerja, salam sehat, dan tetap raih prestasimu.